Baik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari mata kuliah kita yang sebelumnya. Selanjutnya kita lihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan pendidikan. Mungkin hari-hari yang kita lalui, setiap hari kita belajar, setiap hari kita mengalami perubahan, setiap hari kita mengalami proses dalam hidup ini, itulah yang disebut dengan pendidikan. Lalu kira-kira unsur apa saja yang ada dalam pendidikan? Misalnya sekolah, ruangan, lalu materi ajar yang disampaikan, dan sebagainya. Nah, kalau kita amati dari kehidupan kita sehari-hari, begitu kita di rumah, menurut kamu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa yang merupakan unsur-unsur pendidikan? Boleh dikomentar di kolom chat. Nah, selanjutnya kita perhatikan mana yang terbaik. Pendidikan itu bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tetapi juga pendidikan yang ada di sekitar lingkungan kita. Menurut kamu sendiri, pendidikan itu yang mana terbaik? Apakah pendidikan di rumah yang hari-hari kita lalui di rumah, ataukah pendidikan di sekolah, atau pendidikan yang ada di luar sekolah? Di luar sekolah mungkin yang berada di lingkungan. Jadi, pendidikan yang terbaik itu tergantung dari sudut pandang dan lingkungan serta bentuk dari kegiatan. Sebagai contoh, mungkin di sekolah itu merupakan pendidikan yang terbaik karena dari sekolah kita mendapatkan materi pembelajaran, kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin pendidikan di luar sekolah kita dapatkan dari lingkungan kita sendiri. Misalnya dari keluarga di daerah rumah atau masyarakat yang menanamkan nilai-nilai moral yang baik, itu mungkin pendidikan dari luar sekolah. Selanjutnya landasan dan asas dari pendidikan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua PP Nomor 19 Tahun 2005, lalu PP Nomor 48 Tahun 2008, selanjutnya PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang guru, lalu Permendiknas Tahun 2006 Nomor 22 tentang standar isi, lalu tahun 2006 Nomor 23 tentang standar kelulusan, lalu Nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas, selanjutnya tahun 2007 Nomor 13 tentang kepala sekolah, selanjutnya Nomor 16 tahun 2007 tentang guru, lalu ada pengelolaannya dan sebagainya. Jadi, adik-adik, landasan dalam pendidikan ini begitu banyak, diatur oleh undang-undang. Dengan demikian pentingnya, inilah artinya pentingnya pendidikan bagi masyarakat khususnya. Selanjutnya kita lihat permasalahan pendidikan. Banyak sekali permasalahan pendidikan yang kita alami. Bahkan sampai saat ini juga banyak masalah. Terutama mungkin dalam hal pandemi COVID-19 ini yang kita banyak ketertinggalan pembelajaran baik itu yang ada di dalam kelas maupun yang ada di luar. Jadi contoh permasalahan yang pertama, kemungkinan ini permasalahan bukan karena pandemi COVID ini. Yang pertama, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun. Kerap langkah membangun selalu diupayakan selama seirama dengan tuntutan zaman. Jadi begitu tuntutan zamannya berubah, maka langkah untuk membangunnya juga akan berubah. Jadi permasalahan pokok pendidikan itu yang pertama bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan untuk pendidikan. Ada daerah-daerah, khususnya teman-teman kita di daerah 3T yang terpencil, mereka tidak bisa menikmati apa yang kita rasakan. Di mana akses yang paling utama, misalnya air,
listrik yang mereka tidak miliki, ataupun akses internet yang kita sudah 24 jam miliki, tapi teman-teman kita di daerah 3T tidak memiliki. Itulah yang merupakan sebuah masalah pendidikan saat ini. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk terjun. Keterampilan merupakan sebuah dasar dalam pendidikan. Dengan demikian, butuh sekolah sebagai tempat yang hari-hari dilalui oleh siswa-siswi untuk mengenyam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sekolah harusnya memberikan keterampilan yang nantinya bisa menjadi modal untuk hidup siswa tersebut. Masalah selanjutnya berkenaan dengan masalah pemerataan pendidikan, sedangkan masalah kedua berkenaan tentang mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Ini merupakan masalah yang ada, bahkan bukan hanya karena COVID-19, tetapi memang masalah yang sudah ada setiap tahunnya, yaitu pemerataan pendidikan, khususnya teman-teman kita yang berada di era terpencil. Selanjutnya, masalah berkenaan dengan relevansi atau efisiensi pendidikan. Terkadang ada daerah yang tidak sama materinya, ada daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah materi pembelajarannya dan sebagainya. Jadi begitu banyak sebenarnya masalah-masalah pendidikan. Lalu masalahnya yang lain itu adalah ini. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Nah, tadi kita sudah bahas, lalu mutu pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa meminimalisir permasalahan tersebut? Yang pertama itu ada pembuatan gedung, mungkin dengan gedung sekolah yang baik, yang bersih, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu mungkin ada kejar paket A, B, dan C, lalu ada pembelajaran jarak jauh yang kita sekarang lakukan karena pandemi ini, lalu selanjutnya mungkin akan diadakan universitas yang terbuka, artinya dimanapun siswanya itu bisa melakukan pembelajaran. Selanjutnya di bidang mutu, mutu pendidikan yaitu dalam masuk sekolah itu perlu adanya seleksi supaya terlihat mana yang baik dan mana yang perlu untuk melakukan pembelajaran lagi, lalu penyempurnaan kurikulum, walaupun kurikulum kita sudah baik, tapi perlu disempurnakan sesuai dengan eh, perkembangan dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya di bidang efisiensi, penempatan tenaga sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan di lapangan. Di bidang relevansi sedang berusaha agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pendidikan yang diterima oleh siswa di sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan diserap oleh masyarakat nantinya. Selanjutnya untuk faktor, kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.